Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia, langsung dengan Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, masih semangat Ya, hari ini Pak? ya, selalu semangat Mas Awan. Wow, luar biasa Pak Rinto ya, IWPI selalu bersemangat buat kita semua teman-teman. Hmm. Kali ini Hmm. IWP mau mencermati target pajak yang naik-naik terus ya, naik terus. Walaupun sudah tahu ekonomi masih jeblok dan tahun Hmm. lalu juga jeblok dan Hmm. terus menebar ketakutan tiap hari ya. Purbaya ini Baik. semakin ke sini semakin aneh, semakin menebar ketakutan sidak sana sidak sini, padahal dirjennya nggak pernah dipecat ya. Semua orang mau disidak kecuali Pak Dirjen katanya, nggak akan dipecat katanya. Pengusaha didatangin, bukannya diperiksa loh, tapi didatangin langsung. Didatangin langsung di depan Purbaya, Ya, kemudian ya, di videoin sama Purbaya ya. Jadi ini betul-betul menteri artis ini si Pak Purbaya ini kali ini. ya, Dan ya. langsung masuk ke pabriknya wajib pajak ya. Ya. Dengan naiknya target pajak ini, bagaimana IWP menanggapinya, Pak? Ya, terima kasih Mas Awan. Jadi mungkin kita akan ada sesi yang kedua, ini sesi pertama dulu. Kami dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia menyorotin hal yang paling penting Mas Awan, yaitu terkait dengan AR, Account Representatif. Nah, ini yang kali ini kita bandingkan antara fungsi AR pada PMK 2015 dan PMK 2021. Soalnya ini ada yang baru, PMK 111 tahun 2025. Nanti Hmm. kita akan sesi kedua, kita akan bandingkan dengan yang versi 2025. Cuman di PMK 2015 dan 2021 ini sudah langsung kelihatan perbedaan mencoloknya, Mas Awan, terkait Hmm. dengan edukasi perpajakan. Ini Hmm. targetnya naik, tapi rakyatnya suruh belajar sendiri. Sementara aturannya hampir tiap bulan berubah, seperti itu, Mas Awan. Oke. Ini saya share langsung materinya dari tim kami. Nah, ini Mas. Ini adalah sejarah akun representatif atau AR dulu dan sekarang, perbandingan PMK nomor 79 tahun 2015 dan PMK nomor 45 tahun 2021. Hmm. Ini status peraturan. Ini berlaku sejak 2015 menjadi dasar awal pengaturan AR. Nah, di PMK 2021 dicabut menggantikan PMK 79. Perubahannya adalah PMK 45 tahun 2021 itu merupakan pembaruan menyeluruh, Mas. Hampir hampir menyeluruh perubahannya. Hmm. Nah, definisi AR. Di PMK 2015, Hmm. AR adalah pegawai yang diangkat dan ditetapkan sebagai akun representatif pada KPP. Di PMK 2021, AR adalah jabatan pelaksana pada KPP Hmm. dengan beberapa tingkatan jabatan. Jadi Hmm. definisinya pun sudah berubah, Mas Awan. Hmm. Kedudukan organisasi. Di PMK 2015 bukan jabatan struktural. Di PMK 2021 jabatan pelaksana dengan peringkat jabatan sesuai dengan ketentuan Kemenq. Hmm. Pengelompokan fungsi AR. Di PMK 2015 dibagi dua jenis, AR pelayanan dan konsultasi, dan yang kedua adalah AR pengawasan dan penggalian potensi. Nah, di PMK 2021 itu tidak ada pemisahan jenis AR. Hmm. Nah, ini fungsi AR diintegrasi dalam satu jabatan. Hmm. Nah, terus fokus tugas utama. Nah, ini Mas. Di Hmm. PMK 2015, AR menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi wajib pajak. Nah, ini Hmm. melakukan penyelesaian permohonan wajib pajak, melakukan proses penyelesaian usulan pembetulan, melakukan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak, dan melakukan proses penyelesaian usulan pengurangan pajak bumi dan bangunan. Nah, AR juga menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi. Nah, Hmm. di PMK 2021, nah ini langsung jadi satu nih Mas. Hmm. Nah, AR punya tugas melaksanakan analisis, penjabaran, pengelolaan dalam rangka memastikan wajib pajak mematuhi peraturan perundang-undangan, nah, melaksanakan kegiatan penguasaan wilayah, melaksanakan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, nah, menyusun konsep imbauan dan melaksanakan konseling. Ini Hmm. pergeseran dari service oriented ke risk and data driven supervision. Nah, jadi dulunya tuh service oriented, sekarang ini mas resiko dan data driven supervisi. Hmm. Nah, pendekatan pengawasan di 2015 pengawasan kepatuhan bersifat umum dan administratif. Di PMK 2021 pengawasan berbasis data, mapping dan intensifikasi maupun ekstensifikasi. Pengelolaan data perpajakan. Di PMK 2015, rekonsiliasi dan analisis data WP secara terbatas
Di PMK 2021 pencarian pengumpulan pemutakhiran tidak lanjut data Hmm. pajak. Keterlibatan dalam hukum pajak tidak diatur eksplisit. Di PMK 2021 menyusun konsep penerbitan produk hukum dan produk pengawasan pajak. Ini seperti SP2DK ini, Mas. Hmm. Nah, yang di PMK 2015 bertanggung jawab kepada kepala seksi. Di PMK 2021 bertanggung jawab kepada pejabat pengawas atasan langsung. Hmm. Nah, pembagian WP atau wilayah kerja ditentukan oleh KPP. Ini sama. Hmm. Nah, terus persyaratan pendidikan, nah, darinya SLTA menjadi D3, persyaratan masa kerja tidak diatur, minimal 2 tahun sebagai PNS yang di 2021. Hmm. Nah, ini searah kebijakan, intensifikasi melalui pelayanan dan pengawasan dasar. Di PMK 2021 menjadi optimalisasi penerimaan melalui pengawasan berbasis data dan risiko. Perubahan paradigma peran AR secara strategis. Ini materinya kita bahas. Nah ini Mas, target pajak tanpa edukasi bagi pajak-pajak menyoroti pergeseran fungsi AR di PMK 79 2016 dan PMK 45 tahun 2021. Ketika target dikejar, fungsi edukasi ditinggalkan. Nah, posisi strategis AR dalam sistem pajak. AR adalah wajah pemerintah di hadapan wajib pajak. AR adalah kontak langsung WP dengan pemerintah. AR menentukan pemahaman WP, kepatuhan WP, dan persepsi keadilan pajak. Perubahan fungsi AR sama dengan perubahan relasi pemerintah dan rakyat. AR dalam PMK 79 tahun 2015, AR berbasis pelayanan dan edukasi. Ini Mas. Ciri utamanya adalah pemisahan fungsi antara pelayanan dan konsultasi dan pengawasan maupun penggalian potensi. Fokus utamanya adalah bimbingan teknis perpajakan, konsultasi WP, penyelesaian permohonan. Edukasi wajib pajak menjadi bagian inti sistem. Arah kebijakan, kepatuhan dibangun melalui pemahaman. Nah, di PMK 45 tahun 2021, perubahan mendasarnya adalah AR tidak ada lagi pemisahan fungsi AR. Seluruh AR yaitu fungsinya adalah menganalisis data, mapping potensi, intensifikasi dan ekstensifikasi pengawasan kepatuhan. AR ikut menyusun konsep produk hukum pajak. Arah kebijakan kepatuhan didorong melalui kontrol dan risiko. Pergeseran paradigma yang krusial dari edukasi ke supervisi berbasis risiko. Nah, PMK 79 dan 2015 dan PMK 45 2021. Ini service oriented, yang 2021 adalah risk and data driven. PMK 2015 konsultasi WP, sekarang jadi pengawasan WP. Dulunya edukasi kepatuhan menjadi penegakan kepatuhan. WP sebagai mitra, sekarang WP sebagai objek pengawasan, Mas Awan. Hmm. Dampak langsung bagi wajib pajak, target naik, edukasi menurun. Target penerimaan pajak terus meningkat, edukasi dan pendampingan WP tidak sebanding. WP dihadapkan pada sistem yang kompleks, regulasi yang berubah cepat, risiko pemeriksaan tinggi, kesalahan administratif mudah berujung sanksi. Hmm. Akibatnya kepatuhan karena takut bukan karena paham. Dampak sistemik, relasi pemerintah dan rakyat menjadi tidak sehat. AR berubah dari pembimbing menjadi pengawas. Pemerintah tampil dominan, wajib pajak berada di posisi defensif. Dialog pajak melemah, sengketa perpajakan meningkat. Nah, ini kita ketahui, bahkan kemarin ada Bapak ini Mas ya, Hmm. Hakim Junedi Eko Widodo mengatakan sudah sangat banyak yang mengajukan gugatan di pengadilan pajak terkait dengan jangka waktu pemeriksaan. Hmm. Kritik kebijakan, target pajak tidak bisa dikejar tanpa edukasi. Teknologi dan data tidak sama dengan pemahaman, pengawasan tidak sama dengan keadilan. Kepatuhan berkelanjutan hanya lahir dari edukasi, transparansi, dan pendampingan. Hmm. Tanpa itu, target tercapai jangka pendek, tapi legitimasi runtuh jangka panjang. Penutup atau pesan utama, reorientasi fungsi AR adalah keniscayaan. AR harus kembali menjadi jembatan antara pemerintah dan wajib pajak, menjadi penyeimbang target dan edukasi. Hmm. Pajak bukan hanya soal angka, pajak adalah soal kepercayaan. Target pajak bisa dinaikkan dengan sistem, tetapi kepatuhan hanya bisa dibangun dengan keadilan dan edukasi. Seperti itu, Mas Awan. Jadi, tidak adanya edukasi bagi wajib pajak ini sangat mengkhawatirkan, Mas Awan. Jadi, Hmm. misalkan ini ada anak-anak yang di pondok pesantren atau di sekolah-sekolah yang ini Mas ya, yang ada asramanya, itu tidak pernah mengenal pendidikan akuntansi dan perpajakan, tiba-tiba di dunia nyata dia kerja,
bisa nggak tahu apa-apa terkait pajak, Mas. Bisa kena Hmm. tagihan pajak yang nilainya fantastis seperti itu, Mas Awan. Oke, tapi bagaimana Pak IPP menanggapi eh, fakta bahwa di lapangan itu warga masyarakat juga ketika ada edukasi juga cuek-cuek aja, pada nggak mau tahu, pada nggak mau ngerti, dan lagi pula masih banyak orang berpendapat, nanti tinggal dikasih uang suap selesai gitu ya, karena masih ada budaya-budaya seperti itu. Nah, ini kan mempersulit juga ketika eh, petugas pajak mau memberikan edukasi gitu Pak. Nah, terima kasih pertanyaannya, sangat menarik sekali, Mas Awan. Ini kemarin, Mas Awan ya, salah satu teman kita, Mas Guru Gembul, Mas Awan ya, ini Hmm. bahkan pernah podcast dengan salah satu petugas pajak, Mas Awan. Cuman Oh, podcastnya tidak boleh dipublikasikan, Mas Awan. oke. Lah, intinya di dalam podcast tersebut, Mas Awan, si petugas pajak ini mengatakan bahwa pajak itu nggak susah, gampang, mudah, gini-gini. Terus dikasihlah hitungan penghasilannya Mas Guru Gembul sekian-sekian, disuruh hitung di hadapannya Mas Guru Gembul. Sampai 1 jam lebih nggak selesai, Mas Awan. Oke, terus? Jadi menurut saya dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia ini adalah perkara sistemik, Mas Awan. Jadi sistem perpajakan ini harus dievaluasi menyeluruh, Mas Awan. Dievaluasi menyeluruh, dibuatkan proses bisnisnya, disederhanakan regulasinya, barulah kita tes ke petugas pajaknya, Hmm. Mas Awan. Ke petugas pajaknya, barulah kalau petugas pajaknya paham, barulah ke wajib pajaknya, gitu Mas Awan. Sekarang wajib pajaknya mau diajarin, saya juga sebagai wajib pajak lihat peraturannya yang sekian ribu itu Mas langsung pusing Mas Awan. Jadi kita sebelum menyalahkan ke wajib pajak Mas Awan, ya ini kita lihat dulu dari sistem perpajakannya itu apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip ini Mas ya, sederhana dan gampang dipelajari seperti itu Mas Awan. Tapi kalau sistemnya kompleks, peraturannya berubah-ubah, otomatis kan proses bisnisnya berubah Mas Awan. Hmm. Jadi kita tidak boleh langsung menyalahkan dulu wajib pajaknya atau rakyat Mas Awan terkait ini diedukasi tidak mau. Nah, sekarang kadang petugas pajaknya sendiri ngitung aja nggak selesai-selesai gitu Mas Awan. Oke, oke. Baik, jadi butuh sinergi lah ya antara petugas dengan warga masyarakat saling bersinergi. Betul Mas Mudah-mudahan. Awan. Karena gini Mas Awan. Karena tantangannya yang saya lihat ini Mas Awan, ini karena kita ini negara kita ini sok-sokan Mas Awan. Hmm. Sok-sokan mengadopsi sistemnya dari negara-negara OECD. OECD adalah negara-negara yang sudah lumayan maju Mas Awan. Ada 32 negara di situ. Hmm. Nah, sistem perpajakan kita itu mengacu ke sistem OECD ini Mas, ke sistem global ini Mas Awan. Hmm. Nah, kita lepas dari sini susah karena apa Mas Awan? Hmm. Karena kita punya hutang luar negeri yang sangat banyak itu Mas Awan. Nah, si Hmm. pemberi dana ini kan kepingin uangnya kembali Mas Awan. Nah, akhirnya dibuatlah aturan yang ribet aneh-aneh seperti itu Mas Awan. Hmm. Hmm. Jadi standarnya standar global, rakyatnya rakyat lokal gitu loh Mas Awan. Gitu ya. Ya ini juga harus dipahami juga sama Pak Menkyu, sama Pak Presiden. Seperti itu Mas Awan. Hmm. Karena mungkin Pak Menkyu belum paham hal seperti ini Mas Awan. Loh, Hmm. akhirnya kan dia sidak ke sana kemari. Yang penting ini regulasinya loh gimana. Sekarang saya tanya Mas Awan. Sekarang saya tanya, IWPI berani taruhan Mas Awan. Kalau Hmm. Pak Purbaya bisa ngisi Kortek, udah IWPI berani kasih uang atau berapa seperti apa itu Mas sayembarnya Mas Awan. Oh, saya juga siap dah kalau gitu dah. Kalau nggak, saya mau tanya Pak Purbaya tahu nggak alamat website Cortex? Kalau dia tahu, nah saya kasih duit. belum 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 ngomong isinya Mas ya. Alamatnya dulu aja Mas. Alamat websitenya tahu nggak dia? www. apa gitu loh. Aduh, Pak Purbaya. Oke. Karena kan sistem Kortek ini adalah sebenarnya kan bentukan dari ini Mas ya, proses bisnis yang sudah disederhanakan harusnya kan ke dalam sistem IT. IT harusnya Hmm. memudahkan Mas, tidak sekarang IT malah tambah mempersulit itu Mas Awan. Ini ada teman kita ada laporan Hmm. juga Mas Awan anggota IBPI Hmm. untuk membuat pelaporan PPh 21 itu harus sinkron ke tahun-tahun sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya Mas Awan. Sementara kan bulan sebelumnya masih DCP online. Nah itu Hmm. kalau nggak datanya nggak ada, kontaknya nggak kontak, jadi akhirnya mau lapor nggak Hmm. bisa Mas, mau bayar juga nggak bisa kan. Hmm. Hmm. Oke, siap. Seperti itu ya. Terima kasih IWPI perhatiannya ya. Semoga Pak Purbaya bisa mendengar podcast ini dan bisa melakukan sinkronisasi lah. Jadi jangan cuma naikin-naikin target, nakut-nakutin wajib pajak, tetapi juga
usahakan untuk terus mengedukasi supaya kepatuhan sukarela yang tercipta, bukan kepatuhan terpaksa. Oke, makasih Pak Rinto, kita jumpa lagi Pak di Oke, podcast Mas. berikutnya Pak. Terima kasih Pak.